Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Angelina Ajahra, absen 29 dari kelas 11.1. Hari ini saya akan mengajak teman-teman dan ibu guru sekalian untuk menyusuri kronologi detik-detik kemerdekaan bangsa Indonesia. Yuk ikutin ceritanya. Nah, cerita dimulai pada awal Agustus 1945. Saat itu, ambisi Jepang untuk menguasai Asia Pasifik resmi musnah. Pada tanggal 6 Agustus, bom atom pertama yang diberi nama Little Boy dijatuhkan oleh sekutu di Hiroshima dan mengakibatkan 40.000 orang meninggal dunia. Tak berhenti di situ, 3 hari kemudian pada 9 Agustus, bom atom kedua yang bernama Patman meledak di Nagasaki dengan korban jiwa mencapai 70.000 sampai 80.000 orang. Akibat kehancuran ini, pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Namun, Jepang sengaja menutupi berita kekalahan ini dari rakyat Indonesia. Karena mereka khawatir akan muncul reaksi pemberontakan, Jepang merasa wajib untuk menjaga status quo, yaitu menjaga agar keadaan di Indonesia tidak berubah sampai sekutu datang. Meski ditutupi, golongan muda berhasil mendengar berita kekalahan Jepang. Disinilah terjadi kekalahan pendapat yang sengit. Golongan muda menolak keras jika merdeka dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Mereka ingin proklamasi dilakukan murni hasil perjuangan sendiri tanpa campur tangan PPKI. Namun, Bung Karno berpendapat bahwa secara kenyataan Jepang masih memiliki kekuatan militer yang kuat di Indonesia. Karena perbedaan pendapat ini, pada 16 Agustus 1945 dini hari, para pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ada fakta menarik yang jarang diketahui, yaitu sebelum sampai ke rumah yang dikenal sekarang, para pemuda sebenarnya sempat mendatangi beberapa rumah warga lain sebagai tempat persembunyian. Namun, rumah-rumah tersebut dianggap tidak aman karena lokasinya yang agak dekat dengan jalan raya, sehingga beresiko ketahuan oleh patroli Jepang. Akhirnya pilihan jatuh pada rumah Jaukisong atau yang sering disebut Jokiseong. Rumah ini dipilih karena lokasinya yang terpencil. Nah, di rumah inilah Ahmad Subarjo kemudian datang menjemput dan menjamin bahwa proklamasi akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 17 Agustus 1945. Rumah sejarah Jaukisong. Disinilah sejarah besar bangsa ini bermula. Sebuah rumah kayu sederhana di Rengas Dengklok yang menjadi saksi bisu peristiwa penting menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Rumah ini dulunya adalah milik Jaukisong, seorang petani keturunan Tionghoa yang dengan tulus merelakan kediamannya menjadi tempat pengungsian bagi para tokoh bangsa. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke sini oleh para pemuda untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dinyatakan bebas dari pengaruh Jepang. Melangkah ke dalam, kita bisa melihat kamar asli yang pernah ditempati oleh Bung Karno. Kesederhanaan tempat tidur ini mengingatkan kita betapa bersahajanya perjuangan di masa lalu. Lihatlah dinding-dinding ini. Tak hanya sejarah proklamasi, rumah ini juga menyimpan arsip emosional. Ada deretan foto-foto keluarga Bung Karno, mulai dari potret masa muda hingga kebersamaan bersama anak-anak beliau yang menambah kehangatan sejarah rumah ini. Dinding rumah ini dipenuhi oleh dokumentasi sejarah. Foto-foto ini bukan sekedar pajangan, melainkan kepingan memori tentang bagaimana rumah ini dirawat oleh generasi ke generasi sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah bangsa. Beranjak ke sudut lain, kita akan menemukan altar dan tempat berdoa khusus bagi mendiang Jaukisong. Di depan potret beliau yang bersahaja ini, kepulan asap hijau terus terjaga sebagai simbol penghormatan abadi. Altar ini menjadi pengingat bagi kita semua akan ketulusan seorang warga biasa yang tanpa pamrih menjaga keselamatan para pendiri bangsa. Memastikan api perjuangan kemerdekaan tetap menyala di malam yang paling menentukan.
Penting untuk diketahui, bangunan ini telah dipindahkan pada tahun 1957 dari lokasi aslinya di pinggir Sungai Citarum ke lokasi saat ini, untuk menghindari risiko banjir dan abrasi. Saat ini, rumah sejarah ini dikelola oleh keturunan generasi ketiga dari Jokisong. Mereka menjaga keaslian setiap sudut ruangan agar pengunjung tetap bisa merasakan atmosfer tahun 1945. Rumah ini pun terus menjadi magnet bagi para pemimpin negeri, tokoh-tokoh bangsa dan pejabat negara seperti Presiden Jokowi, Ibu Megawati, Bapak Ganjar Pranowo, hingga Bapak Prabowo Subianto pun pernah berkunjung ke sini untuk napak tilas menghormati sejarah besar yang tercipta di balik dinding kayu ini. Selain Bung Karno, di sudut lain terdapat kamar yang ditempati oleh Bung Hatta. Dua tokoh besar bangsa berada di bawah satu atap kayu ini, menyusun langkah untuk Indonesia yang berdaulat. Begitu banyak apresiasi dan penghargaan yang diberikan atas peran rumah ini dalam sejarah Indonesia. Sebuah bukti bahwa dedikasi keluarga Jokisong akan selalu dikenang oleh bangsa. Rumah sejarah Rengas Dengklok bukan hanya sekadar bangunan kayu tua. Ia adalah simbol persatuan, keberanian pemuda, dan kemarahan yang melampangkan jalan menuju proklamasi merdeka. Malam itu juga, rombongan kembali ke Jakarta menuju kediaman perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, yaitu Laksamana Tadashi Maeda. Rumah ini dipilih karena jaminan keamanan dan kedekatan pribadi Maeda dengan tokoh-tokoh Indonesia. Di ruang makan rumah inilah teks proklamasi dirumuskan oleh tiga tokoh utama, yaitu yang pertama Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Ahmad Subarjo. Setelah teks selesai disusun, Sayuti Malik mengetik kembali naskah tersebut. Ada kejadian unik di mana draft tulisan tangan Bung Karno sempat dibuang ke keranjang sampah, namun dipungut kembali oleh seorang wartawan bernama B.M. Diah. Atas usul Soekarni, naskah tersebut akhirnya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Awalnya proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada, namun Soekarno menolak karena mengkhawatirkan keamanan akibat banyaknya massa yang bisa memicu bentrokan dengan tentara Jepang. Akhirnya, pada pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, proklamasi dikumandangkan. Maknanya sangat dalam. Inilah penanda bahwa bangsa Indonesia telah terlepas dari belenggu penjajah. Berita ini pun disebarkan ke berbagai penjuru dengan berbagai cara. Nah, kalau di Sumatera melalui radio, di Sulawesi disebarkan oleh Andi Ahmad, hingga ke Papua yang baru mendengar kabar ini di akhir Agustus melalui jaringan radio dari Australia. Teman-teman tahu nggak sih ada proklamasi curian di Cirebon? Nah, gini ceritanya. Ternyata, kemerdekaan Indonesia sudah diproklamasikan di Cirebon pada 15 Agustus 1945 alias 2 hari sebelum Soekarno dan Hatta di Jakarta. Tokoh utamanya adalah Dr. Sudarsono, seorang tokoh golongan muda yang dekat dengan Sultan Syahrir. Begitu mendengar kabar Jepang menyerah, mereka tidak mau menunggu lama. Di alun-alun kejaksaan, Sudarsono membacakan teks proklamasi buatannya sendiri di depan banyak orang. Apa yang mereka lakukan di sana? Sudarsono dan para pemuda Cirebon merancang aksi ini secara nekat karena merasa bahwa Soekarno dan Hatta lamban di Jakarta. Mereka memobilisasi massa, menurunkan bendera Jepang, dan menggantinya dengan merah putih. Meski skalanya lokal, aksi ini menjadi tekanan hebat bagi golongan tua di Jakarta bahwa rakyat sudah tidak sabar untuk merdeka. Rumah dan jejak sejarahnya ini sama seperti di Rengas Dengklok. Jejak sejarah ini ada di RS Paru, dulu RS Orange, dan alun-alun kejaksaan. Bedanya, proklamasi di Cirebon ini sering disebut proklamasi Cirebon atau proklamasi versi Syahrir. Sayangnya, karena dianggap tidak terkoordinasi secara nasional, peristiwa ini kalah populer dibanding peristiwa 17 Agustus di Jakarta. Nah, harapan saya, semoga semangat para pemuda tahun 1945 yang menginginkan kemerdekaan murni tanpa hadiah dari bangsa lain bisa terus mengalir dalam darah kita.
Rencana saya ke depannya dengan sebagai pelajar adalah mengisi kemerdekaan ini dengan terus belajar sejarah secara kritis agar tidak mudah dipecah belah oleh pihak manapun. Demikian penjelasan mengenai detik-detik kemerdekaan bangsa Indonesia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.